Perkenalkan, saya Anita Karmalai, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 6, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan politik dan masyarakat dalam buku pengantar sosiologi politik. Nah, dalam buku ini bab 1 itu isinya mengeksplorasi konsep-konsep inti dalam studi kekuasaan, tidak hanya di sistem formal tetapi dalam konteks informal. Nah, yang semua menentukan agenda dalam studi kekuasaan. Lalu teori kerangka kerja sosiologi politik mengatur kerja sosiologi politik dan masing-masing kerangka kerja. Argumen yang sangat berbeda tentang bagaimana memahami konteks antara kekuasaan, politik, dan masyarakat. Kemudian dalam bab 2 itu ada bagaimana perspektif sosiologi yang hebat mengkonseptualisasikan negara dan membedakan lembaga politik ini dari negara. Bab ini juga mempertimbangkan masa depan negara. Itu yang dalam bab 2. Dan dalam bab 3 itu lebih mengintegrasikan studi tentang kekuasaan dan politik untuk menyelaraskan dengan perubahan budaya di bidang sosiologi secara lebih umum. Nah, di sini tentu ada banyak tradisi-tradisi fitur budaya politik ya, seperti nilai-nilai politik dan ideologi, dan studi tentang bagaimana nilai-nilai ini diperoleh. Bab ini juga menyajikan teori yang lebih baru yang menggabungkan lembaga dan budaya, dan menyatakan bahwa keduanya harus berjalan beriringan untuk memahami sifat politik. Seperti yang disarankan Mills, masalah pribadi berhubungan dengan masalah politik. Kemudian dalam bab 4 dan bab 5 itu khususnya pengobatan untuk menggambarkan bagaimana sosiologi politik telah memahami aspek penting kebijakan ini tiksus masyarakat. Bab 4 terutama fokus pada interaksi antara politik dan ekonomi. Jadi ketika pertama kali kita baca bab ini, kita bisa melihat bagaimana kesengsaraan ekonomi bank dan pasar saham akan secara dramatis mempengaruhi kita semua. Kemudian memodifikasi fokus untuk memasukkan masalah Wall Street versus Main Street. Wall Street versus Main Street. Oke. Dalam bab 4 ini juga membahas konflik politik, pembulatan pajak individu dan perusahaan, sistem kesejahteraan kita, kebangkrutan, penyitaan, dan pemburukan kita, yaitu infrastruktur. Itu dalam bab 4. Kemudian dalam bab 5 itu menggambarkan bagaimana proses politik berdampak pada institusi pendidikan, termasuk tidak ada anak yang tinggal di balik undang-undang dan perkawinan, khususnya masalah kontroversial pernikahan sesama jenis masih legal di beberapa negara bagian.
bab ini juga tidak akan lengkap ya jika tidak mempertimbangkan survei politik ya, membulatkan perawatan medis dan kesulitan melewati reformasi perawatan kesehatan utama. Kekhawatiran kebebasan sipil, ikatan dan keamanan nasional diatasi juga, dan mengakhiri bab ini dengan menunjukkan bahwa negara adalah ras negara dan jelas mempengaruhi kebijakan imigrasi kita. Itu bab 5 dan kita masuk pada bab 6. Nah, dalam bab 6 ini memindahkan analisis ke dalam diskusi yang cukup komprehensif tentang sifat politik partisipasi. Nah, bidang sosiologi politik ini luas dan memberikan wawasan besar tentang cara-cara masuk di mana individu, kelompok, politik negara, dan elemen-elemen lain dari ruang politik semuanya bersatu konteks untuk kekuasaan. Tipologi partisipasi politik yang disajikan dalam bab ini adalah contoh yang baik dari banyak cara di mana sosiologi politik telah menyaksikan pertanyaan kekuatan apa yang dimiliki individu untuk membentuk peristiwa politik dan sosial itu. Bab berikutnya itu membahas jenis-jenis. Bab berikut juga membahas jenis-jenis partisipasi politik tertentu seperti pemungutan suara, pemilihan, gerakan, dan terorisme. Dan sekarang kita masuk kepada bab 7. Nah, dalam bab 7 ini menganalisis pemilihan yang kemungkinan merupakan cara paling langsung bagi mayoritas individu di negara demokrasi bersemangat untuk mempengaruhi politik. Pemilu melakukan banyak peran untuk individu dan masyarakat ketika para kandidat dipilih untuk jabatan politik. Amerika Serikat memiliki salah satu tingkat partisipasi pemilu yang lebih rendah untuk pemilihan, dan beberapa alasan ini dapat dikaitkan dengan sistem pemilihan. Kemudian dalam bab 6 juga melihat sejumlah sosial, demografi, ekonomi, dan politik, kemudian faktor untuk menjelaskan mengapa orang memilih kandidat yang mereka lakukan. Dan dalam pemilihan 2008 dianalisis termasuk diskusi dari kemungkinan arti pemilihan presiden birakial. Akhirnya dipertimbangkan kebangkitan Tea Party, gerakan, dan periksa hasil pemilu tahun 2010. Itu adalah isi bab 7, dan bab 8 itu membahas pentingnya gerakan sosial yang menggunakan kelembagaan dan non-institusi kegiatan politik terrealisasi untuk mencapai tujuan mereka. Gerakan sosial lama dan baru dibandingkan dan dikontraskan mencatat bahwa beberapa gerakan cenderung untuk fokus pada masalah kelas, sedangkan yang lain lebih peduli dengan identitas. Politik Titi didefinisikan betapa pentingnya konsep seperti identitas kolektif, pembingkaian, dan emosi bagi penelitian gerakan ini. Nah, secara rinci juga memeriksa siklus hidup gerakan sosial, termasuk kemunculan mobilisasi struktur, peluang hasil, dan penurunan.
Kemudian setelah membahas mengapa gerakan sosial penting, mereka menyimpulkan dengan berpendapat bahwa gerakan sosial harus dipandang sebagai bagian kunci dari sosiologi politik. Nah, kekerasan politik termasuk genosida dan terorisme adalah fokus bab 9. Untuk itu, mari kita masuk ke bab 9. Nah, bab 9 itu lebih ke mempertimbangkan penggunaan politik kebencian yang dapat mengakibatkan genosida dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan yang disetujui negara terhadap penerimaan negara Zen. Nah, berbagai penyebab sosiologi terorisme dipertimbangkan serta sosiologi penuh semangat memperdebatkan makna globalisasi serta apa yang di masa depan untuk lembaga yang disebut negara, lembaga politik yang disebut negara. Jadi negara adalah lembaga politik. Nah, itu menggunakan berbagai perspektif yang teoritis yang memberikan pandangan yang bertentangan namun merangsang. Nah, di sini juga mempertimbangkan kedua dampak negatif sementara dan positif dari globalisasi, termasuk ekspor demokrasi. Nah, dalam semua bab ini sudah memberikan gambaran terkini tentang arah empiris dan teoritis dalam sosiologi politik, tetapi juga untuk merangsang pertanyaan apa yang ditanyakan dan akhirnya dijawab oleh sosiologi politik masa depan. Nah, dalam buku ini juga mendorong dan menampakkan perspektif sosiologi dan mendorong siswa untuk mengajar bahkan wawasan sosiologi yang lebih baik. Kemudian di tengah-tengah gerakan mahasiswa, BT terlibat selama tahun 1960-an. Senator Robert F. Kennedy menulis To Seek a Never World. Mungkin buku ini dapat membantu kita menyadari betapa konsep penting seperti kekuasaan dan politik adalah untuk memahami dunia tempat kita hidup. Nah, sepanjang jalan, BT mengamati banyak orang yang bekerja untuk dunia itu, untuk dunia agar lebih baik, termasuk Robert F. Kennedy, seorang politisi. Ada Richard M. Risdale, seorang dokter yang berani. Ada Arthur J.P. Doberts, ayahnya, dan Everton Perang Dunia Kedua yang bertugas di USS Missouri. Ronald E. Dobert, saudara lelakinya, dan seorang guru sejarah. Dan Patricia Kate, teman dan sesama sosiologinya. Kemudian pada tahun 1938 ada ibu negara Eleanor Roosevelt menulis tentang The Troubled World. Itu merefleksikan perlunya perdamaian dunia dan kegagalan organisasi internasional untuk mempertahankannya. Bisa diingatkan bahwa dari 77 kemudian kata-kata Roosevelt masih relevan. Dia berharap siswa akan mengajukan. Jadi tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan itu adalah tokoh yang diambil untuk menulis buku ini, buku pengantar politik, kekuasaan politik dan masyarakat, pengantar. Demikian penjelasan saya terkait topik-topik yang ada dalam buku pengantar sosiologi politik, yakni kekuasaan,
politik, dan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih.